Selamat malam, kita berjumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Malam ini saya Latif Sregar akan menemani Anda berpolemik tentang ijazah palsu. Kong kali kong, ijazah bodong. Itulah tema polemik kita malam hari ini. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, saya ditemani oleh pimpinan sidang yang terhormat, Ce Popong. Selamat malam, Ce. Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik. Ijazahnya baik? Ijazahnya alhamdulillah tidak palsu. Tidak palsu. Jadi baik kalau gitu, Ce ya? Iya. Oke. Kita akan segera mulai, Ce. Baik. Silakan dibuka. Ya. Baik, dengan ucapan selamat malam, selamat sejahtera, salam sejahtera. Dan mudah-mudahan Ya. ada manfaatnya. Saya akan membuka sidang istimewa malam ini. Mana paluna tuh? Iya, saya lupa ini pengawalnya mana ini? Kan biasanya ada ngejega. Ini dia. Dari mana, Kang Mamat? Wisuda. Jadi buru-buru ke sini dari kampus mana? Coba saya cek. Ah, ini mah ijazah palsu ini, Ce. Palsu pasti. Ada plastiknya, dibungkus. Kamu itu mukanya palsu, ijazah palsu, alamat palsu nggak? Nanti kamu dicari sama Ayu Ting Ting kalau alamatnya palsu. Giginya palsu ente. Giginya palsu. Padahal dia butuhnya rambut palsu, Ce. Ya sudah, kasih sama Sok cowok. dia kan. Sok lah. Itu palunya asli apa enggak itu? Asli. Oh, coba dites, Ce. Sekali lagi saya buka sidang istimewa malam ini dengan tamu-tamu istimewa. Iya. Dan seperti biasa, untuk mengingatkan para narasumber dan untuk pemirsa di rumah, tata tertib sidang istimewa kita seperti Baik, apa? ya. Kalau sidang istimewa pasti tata tertibnya juga istimewa ya. Neng Reni, Rai Cepopong Nugelis, Rai Reni, terus ayah Panario, adek, itu mah kamu sobat yang ini mah. Tata tertibnya sangat sederhana, ya, bahwa pertama semua orang bebas menyampaikan pandangannya asal tidak keluar dari judul. Ya. Kemudian kedua, kalau memang akan memotong pembicaraan orang lain, boleh saja. Dengan catatan supaya tidak benturan, tentu harus seizin pimpinan sidang. Hanya dua itu tata tertibnya. Siap. Oke, Cek. Terima Baik, kasih kalau ya. begitu. Nah, sebelum mulai, ya perlu saya utarakan bahwa polemik malam ini tidak membicarakan soal hukum, Pak Wendo. Ya, karena kalau soal hukum, dages jelas atuh eta mengalanggar. Ijazah palsu pasti melanggar. Sudah jelas itu mah pidana, sudah jelas. Untuk apa diperdebatkan lagi? Memang ada yang mau menangkan, tidak mungkin. Ya. Jadi malam ini kami sengaja mengundang pakar-pakar Ya. yang maksudnya titik pandangnya itu dari sisi yang lain, dari pendidikan, dari budaya, begitu. Betul ya. sekali. Baik, sok ayo mah. Oke, tadi sudah disinggung oleh Cepopong, ada tamu kita, Ibu Reni Marlinawati dari fraksi P3 di Komisi 10 DPR. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kemudian yang di tengah nulis melulu, saya ke kanan dulu kalau gitu. Ada Pak Sunario Kartadinata, Rektor UPI. Selamat malam. Tadi kata teman saya UPI itu universitas padahal IKIP. Sebenarnya apa sih UPI? Itu tidak salah. Karena memang kalau UPI itu nafasnya keguruan dan pendidikan. Oke. Nah, sekarang Universitas Pendidikan Indonesia. Indonesia. Dan di dalamnya misinya tetap pendidikan dan keguruan. Baik. Terima kasih Kang Naryo. Jauh-jauh dari Bandung. Dari kan? Bandung, UPI Bandung. Dan yang terakhir, tapi istimewa, Arswendo Atmowiloto. Selamat malam. Alumni mana? Alumni dari mana? Saya alumni dari RPJ Pinang. Universitas Cipinang. Keluar tapi tanpa ijazah, Tanpa tapi ijazah. kampus kehidupan yang iya. lebih bermanfaat. Cuma saya mau protes dulu belum ini. Silakan. Kok nggak ada salam pembuka?
ijazah palsu, tema kedua ini kok ngomongin tempat saudara sendiri berasal dari Sumatera ini kan terlalu lingkungannya terlalu terbatas. Iya, iya, iya. Ini Yang maksudnya- ketika saya minta maaf untuk diri saya sendiri, suara saya memang yang asli begini. Iya, iya, Yang iya. kemarin itu palsu. Jadi ada salah. Ini tadi maksudnya ngomong Sumatera Utara apa maksudnya? Ijazah palsu terbanyak diproduksi di sana. Pak. Kertas sama asli ya. Bener ya, ya. University Ibu of pimpinan dulu kan? Sumatera di Medan Iya Pak. baru saja Betul. dibongkar. Ya Latif Siregar dari mana lagi? Saya dari Solo. Untung saya kuliahnya di Bandung. Jadi Baik, asli. sebelum lanjut, Iya, karena Cik. ini kita mau bicara tentang budaya, maka ada salam Sunda. Ya, ini. itu salah satu budaya kita. Ya. Kalau Bali kan sudah mulai sekarang ya. Kalau Islam apalagi. Nah, sekarang ada salam budaya Sunda khusus Sampurasun. Hatur nuhun, terima kasih. Ditanya Kang Wendo tadi artinya apa sih rampes itu? Rampes. Rampes. Rampes itu kalau bahasa Jawanya monggo. Monggo. Sampurasun. Bahasa Sundana mangga. Monggo. Oke. Monggo kalau gitu sebelum kita mulai kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Sebagian wajah negeri ini terungkap dalam sepekan terakhir ketika Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lembaga yang mengklaim sebagai lembaga pendidikan. Sang Menteri menemukan fakta tentang betapa banyaknya lembaga penerbit ijazah ilegal yang memanfaatkan hasrat dan kesukaan orang-orang pada gelar yang dianggap terhormat. Kami lakukan penyidikan ke lapangan. Setelah kami lakukan penyidikan di lapangan, ternyata tidak bisa menunjukkan dokumen yang baik. Ini beberapa yang ambil sampel, satu tidak bisa, dua tidak bisa, apalagi seterusnya nanti. Menteri Nasir menengarai ada kampus abal-abal bernama University of Berkeley di sekitar Tugu Proklamasi dan STIE Adi Niaga di Bekasi diduga telah menerbitkan banyak ijazah tak resmi. Bahkan, diperkirakan masih banyak penerbit ijazah palsu lainnya yang bertebaran di banyak pelosok negeri. Yang di Universitas Darul Ulum status yang kami lakukan adalah sudah dalam perguruan tinggi nonaktif ya. Oleh karena itu masyarakat mohon perhatian betul, universitas-universitas yang tergolong universitas yang bermasalah itu semua sudah saya nonaktifkan. Walaupun status masih ada tapi itu nonaktif. Artinya nonaktif itu adalah perguruan tinggi dalam kondisi bermasalah. Bahkan di Medan, polisi menangkap seseorang yang mengaku bergelar profesor doktor dan menjadi rektor sebuah kampus yang konon bernama University of Sumatera. Dari kampus ini, ribuan ijazah palsu dikeluarkan tanpa izin. Ijazah di mana tersangka MY ini mengeluarkan ijazah tanpa melalui prosedur sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, mencetak ijazah dan menjual kepada pemohon dengan harga berkisar antara 10, 15 sampai 40 juta per ijazah. Tak ayal, maraknya jual beli ijazah palsu menunjukkan pola pikir yang menganggap remeh proses belajar dan makna ilmu pengetahuan. Mentalitas serampangan juga membuat kita tidak memahami arti, fungsi, dan kebutuhan dari sehelai ijazah. Ya, saya senang melihat tayangan tadi. Ternyata di Sumatera Utara polisinya sigap, langsung main tangkap. Di Jakarta, Bekasi tadi nggak main tangkap. Walaupun kata Cepopong, ini bukan soal hukum, tapi soal budaya. Cepopong baru mendengar ini baru-baru ini atau di usia Cepopong yang sudah 70 tahunan ini sudah sering mendengar soal ijazah palsu? Dulu cuman sayup-sayup. Ya, sayup-sayup. Tapi dulu teh bukan dulu pisan. Waktu Cepopong masih kecil, masih muda, masih gadis, nggak ada itu urusan ini sama sekali nggak ada.
Kok tiba-tiba sekarang rame? Sebetulnya bukan tiba-tiba, ya kan? Ya itu tadi sudah saya katakan, sayup-sayup nama ada. Tapi waktu itu orang masih percaya atau tidak gitu. Pak Wendok, masih apa betul? Apa separah itu, Ren? Tuh masih seperti itu. Tapi lama-lama toh pasti akan ketahuan juga. Jadi sekarang sudah terbukti? Terbukti dan memang ternyata sudah berjalan cukup lama. Cukup lama. Oke, kalau yang di Medan, Bu Reni, dari tahun 2003 katanya. Yang di Jakarta juga alumninya yang dokter saja sudah ratusan. Apakah DPR juga pernah mendengar tentang kasus ini? Kalau saya bukan mendengar, sebelum saya masuk ke DPR, saya memang sudah melihat langsung, mengetahui langsung gitu ya. Dan saya memang langsung menindaklanjuti kepada kementerian waktu itu. Dan berkali-kali pula saya menyampaikan di Komisi 10 kepada Menteri agar dilakukan tindakan tegas. Bukan hanya ending ijazahnya saja, tapi praktek-praktek perkuliahan yang singkat di gedung yang tanpa status gitu ya, dan dilaksanakan hanya waktu yang singkat, berulang kali saya sampaikan. Dan salah satunya itulah yang melandasi kami di Komisi 10 memperjuangkan agar terwujudnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang kemudian kami bahas sejak 2010 hingga tahun 2012. Melihat langsung itu artinya apa? Ditawari atau ikut kuliah di kampus-kampus seperti itu? Saya mengetahui ada satu universitas yang di situ ada mahasiswanya yang terjadi proses perkuliahan. Lalu kemudian saya ditanya, apakah universitas tempat saya kuliah sudah memiliki akreditasi A sebagaimana yang disampaikan oleh rektornya. Lalu saat itu juga saya bertanya langsung kepada direktur di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia waktu itu, dan mereka menyampaikan tidak ada nama universitas tersebut gitu. Jadi dipastikan jangankan berakreditasi A, terdaftar saja belum. Dan waktu itu saya langsung sampaikan kepada mahasiswanya dan saya sarankan kepada mahasiswa untuk secepatnya berhenti dan pindah kepada perguruan tinggi atau universitas yang memang sudah terdaftar gitu. Oke, kalau swasta itu terdaftar itu yang paling rendah ya? Iya, permulaannya itu terdaftar. Kalau ini terdaftarnya belum. diridoi berarti statusnya. Iya, dan ini sebetulnya bukan hanya universitas saja belum terdaftar. Sekarang pun banyak universitas yang sudah terdaftar, sudah berakreditasi, tapi juga masih melaksanakan proses-proses di mana di dalamnya misalkan ada program studi baru didaftarkan, lalu dia sudah menerima mahasiswa, padahal izin belum dikeluarkan. Ada juga yang terjadi seperti itu gitu. Jadi kalau saya boleh mengklasifikasikan terkait dengan ijazah palsu ini, sesungguhnya ada 3 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama, perguruan tingginya berizin, kemudian prodinya berizin, tapi kemudian ada oknum di dalamnya, dia misalkan kuliah karena tidak lulus-lulus, maka dia kemudian mengambil jalan singkat. Itu oknum. Yang klasifikasi yang kedua, perguruan tinggi yang tidak berizin, apalagi program studinya tidak berizin, kemudian mahasiswanya melaksanakan perkuliahan secara normal gitu ya. Nah ini juga ijazahnya kemudian menjadi ilegal, menjadi palsu. Dan kemudian kategori yang ketiga, perkuliahan tidak ada, universitasnya tidak ada, tapi dia kemudian pesan kepada provider. Provider penyedia inilah yang kemudian sekarang sudah marak. Jadi kalau Pak Latif sekarang membuka website searching gitu ya untuk membeli ijazah palsu, dengan mudah mulai dari harga, tinggal sebutkan biodatanya saja. Pak Latif mau gelar apa dari universitas mana gitu ya. Itu dengan mudah gitu dan hanya hitungan hari saja sudah bisa jadi. Asal punya uang aja. Betul, persis. Iya. Waktu saya jadi reporter dulu saya sudah dapat doktor, mondok di kantor. Jadi kalau kerja begadang sampai pagi gitu. Kalau Mas Wendo pernah ditawari atau pernah menawarkan diri untuk menjadi dokter? Saya kepengen, tapi nggak ada yang berminat ini. Mbok saya ditawarin itu, nggak usah jauh-jauh. D1 aja, nggak ada yang percaya saya. D1 ada. Tapi proses seperti Bu Rini katakan tadi, inilah sebetulnya permasalahan pokoknya Bu Latif. Karena nggak mau capek, mereka mau cepat-cepat. Padahal enggak lah. Bayi aja perlu 9 bulan di dalam kandungan. Kan? Karena prosesnya harus begitu. Itik menetas dari
telur langsung bisa berenang? Iya. Tapi berenangnya itik kan gitu-gitu mulu. Mana ada itik berenang kayak dada? Nggak ada. Jangan ketawa, ini serius, ini serius. Ya. Maaf Pak Rektor. Pimpinan boleh ketawa, pimpinan boleh ketawa. Mana ada itik berenang kayak kupu-kupu, gitu terus. Nah, kuda lahir juga untuk merangkak perlu pelan-pelan. Manusia apalagi, untuk bisa jalan aja, iya berapa bulan baru dibikin upacara. Artinya satu, proses ada. Nah, orang-orang ini mengkhianati proses itu. Ini maunya, ya cepatlah jadi sarjana, cepatlah jadi ini. Sementara pemerintahnya juga nggak bisa menampung keinginan orang yang begitu banyak ini. Ini kan banyak kan tadi apa perturunan tinggi swasta yang banyak ini. Negeri ada nggak Bu Dini? Negeri itu pernah ada tapi itu hanya izin prodi, tapi memang karena negeri langsung ditertibkan oleh pemerintah biasanya karena kan penguasanya langsung. Ada 3 sanksi memang Mas Wendo. Sanksi yang pertama teguran tertulis, sanksi yang kedua penghentian bantuan keuangan, sanksi yang ketiga penghentian kerjasama, kemudian yang keempat baru pencabutan izin. Kalau di negeri dan memang seharusnya tidak boleh, memang pernah ada program studi yang sudah menerima mahasiswa padahal izinnya belum keluar. Tapi sudah cepat langsung ditertibkan oleh kementerian. Jadi belum sempat mengeluarkan ijazah. Nah itu harus dipastikan. Saya belum tahu sampai sejauh itu. Yang jelas kalau negeri itu sangat mudah dipantau langsung biasanya. Karena jumlahnya juga sedikit kan, dari 3.100 lebih sedikit lah jumlahnya. Berarti yang lebih banyak yang swasta. Kemungkinan terjadinya pemalsuan, iya. Sebenarnya kalau kita mau singkat aja, supaya ijazah tidak dipalsu, gampang juga. Apa itu? Ijazah nggak usah diberikan. Jadi nggak ada yang asli, nggak ada yang dipalsu. Cek, usulnya benar Cek? Ya. Supaya tidak ada ijazah palsu, ya. Ijazahnya nggak usah diberikan aja katanya. Kalau nggak diberikan atau nggak nanti nggak bisa kerja. Nah. Kerja kan nggak butuh ijazah. Nah, ini. Siapa bilang? Untuk naik pangkat mungkin iya, tapi kalau saya kerja nggak pakai ijazah, misalnya adik-adik ini belajar ya bisa. Iya. Ini dia Cek, mungkin nanti di sesi berikut akan kita bahas. Kenapa kemudian orang bekerja itu harus punya ijazah? Itu yang kemudian mendorong orang memalsukan ijazah itu. Oke, tapi saya ke Pak Naryo dulu. Mangga. Pak Naryo, tadi menarik itu klasifikasi. Rektor paling santun. Rektor paling santun. Paling santun. Oke, belum pernah di demo barangkali. Kapan rektor UPI? UPI itu adalah LPTK utama seluruh Indonesia. Tentu tepuk tangan kalau begitu. Iya, Pak Naryo, klasifikasinya menarik. Jadi kalau yang tersebar dalam pekan-pekan ini, ijazah palsu itu hanya dikeluarkan oleh kampus yang memang abal-abal, tidak kuliah, lalu kemudian ijazahnya keluar. Ternyata ada juga yang pembelajarannya ada, kampusnya ada, tapi ijazahnya kemudian palsu. Apa yang Bapak lihat? Ini menarik tapi sekaligus memprihatinkan. Saya melihat ini tampaknya ada pergeseran orientasi kehidupan dalam masyarakat ini yang mungkin kalau tempo dulu begitu orang amat menghargai sebuah proses. Tadi Mas Wendo menyinggung masalah itu. Pada saat ini tampaknya proses itu tidak terlampau dihargai. Padahal dalam sebuah proses pendidikan ini paling penting. Karena proses adalah sebuah upaya untuk membentuk perilaku. Ini kan perilaku sakit kalau ini sudah terjadi. Saya punya keyakinan perilaku semacam ini tidak muncul tiba-tiba, tapi terakumulasi dari pengalaman demi pengalaman, proses demi proses. Apakah semata-mata karena yang disampaikan oleh Mas Wendo tadi, bahwa karena pekerjaan itu membutuhkan ijazah, maka orang memburu ijazah? Atau ada hal lain lagi? Mungkin juga itu betul, karena memang sistem menghendaki seperti itu. Tapi persoalan sekarang ketika orang mengejar ijazah, orang tidak menghargai proses. Bagaimana ijazah dicapai? Ya. Artinya bagaimana mencapai sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Ini yang tidak tertanam. Itu esensi pendidikan. Persoalan kita sekarang, apakah pendidikan kita sudah membangun hal seperti itu? Barangkali juga ini sebuah refleksi dan retrospeksi. Kritik juga bisa. Kritik juga kepada diri sendiri dalam proses pendidikan kita sendiri.
Sudahkah membangun perilaku orang, masyarakat, bangsa yang menghargai proses, tidak sekedar hasil. Jadi jangan dilihat selembar Ya. atau sehelai ijazah itu, tapi dilihat proses Upaya, dilihat upaya untuk itu. Oke, Ya. baik. Cek, ijazah itu kan tanda kelulusan. Betul. Artinya orang lulus dari sebuah proses. Betul. Kenapa sekarang maknanya menjadi berubah? Ya, jadi sebetulnya ya kan itu kan semuanya sebab akibat. Tadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Wendo kita bahwa seolah-olah ya kan semua lini itu memerlukan ijazah. Memang secara formalnya bagaimana kita akan bisa menilai kalau tanpa ijazah. Ya. Tapi disinilah letaknya ya Ren ya. Keunggulan dari kejuruan. Kalau kejuruan ya kan dapat ijazah. Kalau memang tidak terampil, kalau memang palsu, langsung akan ketahuan. Langsung ketahuan. Langsung ketahuan. Ternyata nggak bisa apa-apa. Ternyata nggak bisa apa-apa. Oke. Kalau ini kan agak susah. Jadi betul juga tadi yang disampaikan ini adalah akhirnya sebab dan akibat. Oke. Begitu. Baik. Enggak, kita lanjutkan. Tapi jangan sering-sering disebut betul, Mas Wendo. Nah, tuh maunya bagaimana? Ay betul, banyak betul. Saya disalah-salahin terus sama dia. Mau bilang apa sama Cepopong? Untuk ibu pimpinan semuanya betul tadi jawab ini betul, saya betul. Profesor Naryo betul juga. Iya, iya, iya. Betul Jadi yang mana sekali. betul? Ya, yang paling betul Dua-duanya mana, betul. Cek? Kalau betul nilainya 10, Ya, kalau betul sekali 100. 100. Oke, nilai 10 dari 100. Baik, kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana karena polemik masih akan kembali.